Perkenalkan, nama saya Suster Edelberta KSEC dengan NIM 11/2022-005 Prodi Sarjana Gizi. Pada video animasi yang kedua ini, saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan plagiarisme. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah pengantar informasi tentang fakta, pengalaman peneliti, hasil penelitian orang lain, atau teori yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti untuk menjelaskan pada pembaca bahwa masalah yang diteliti benar-benar penting untuk diteliti, menurut Noto Atmojo 2010. Dalam latar belakang diuraikan pengenalan masalah secara umum. Uraian dapat dimulai dengan memberikan gambaran tentang masalah secara global, diikuti dengan uraian secara nasional dan regional. Pengenalan masalah mencakup luasnya masalah, penyebab masalah atau faktor resikonya maupun konsekuensi atau akibat yang akan timbul dengan adanya masalah tersebut. Pokok-pokok yang ditulis dalam latar belakang harus mengandung 4 unsur. Yang pertama, pentingnya masalah, yaitu menunjukkan pentingnya masalah untuk diteliti. Kemudian yang kedua, skala masalah, yaitu menunjukkan derajat pentingnya masalah penelitian untuk diteliti dan dampak masalah penelitian bagi kehidupan yang dideskripsikan dengan jelas menggunakan bukti otentik. Kemudian yang ketiga yaitu kronologis masalah. Pada latar belakang masalah ini dijelaskan proses terjadinya masalah atau relevansi penelitian terdahulu ada, serta ditunjang dengan data empiris dari permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir yaitu alternatif solusi masalah yang dapat dilakukan dalam penelitian. Untuk mengungkapkan kronologis masalah sampai memperkuat pada satu pokok masalah yang jelas. Fenomena yang diungkap dalam skripsi dilengkapi dengan data yang lengkap. Kemudian yang kedua kita masuk pada tujuan penelitian. Menurut Sari Anita et al. 2023, yang pertama tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian dirumuskan dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian diungkapkan dengan menggunakan kalimat aktif atau pasif yang didahului kata pembuka seperti untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk membandingkan, agar dapat diketahui, agar dapat dibandingkan, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Manfaat ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang yang diteliti, memperkuat teori yang sudah ada atau bahkan menghasilkan teori baru, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan atau memperdalam topik yang sama, menurut Reswell 2018. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, dunia kerja, atau bidang yang diteliti. Beberapa manfaat praktis antara lain: yang pertama, membantu pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh individu, organisasi, atau masyarakat, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari, menurut Yin RK 2017. Kemudian kita masuk pada kajian pustaka. Kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan atau sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menurut Sari Anita et al. 2023. Kajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan, sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian.
Asumsi yang mendasari studi kepustakaan ialah bahwa setiap kegiatan penelitian berawal dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan kemudian dikembangkan untuk mendapatkan informasi terbaru. Kemudian kita masuk pada kriteria dalam penulisan kajian pustaka. Yang pertama itu relevansi, di mana relevansi itu berkenaan dengan kesesuaian antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan. Makin sesuai antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan, makin baik studi kepustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Makin banyak kepustakaan dibaca atau dikemukakan berarti makin lengkap kepustakaan, makin baik studi kepustakaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kemutahiran. Kemutahiran berkenaan dengan dimensi waktu, baru atau lama, kepustakaan yang digunakan. Makin baru kepustakaan digunakan, makin mutakhir kepustakaan tersebut, makin baik juga studi kepustakaan. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan tidak etis karena melibatkan penyalinan atau pengambilan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sepatutnya kepada pencipta aslinya. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sesuatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Menurut Jasmine 2014. Menurut Solestio 2011, dalam Jasmine 2014 terdapat beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme ide, di mana tipe ini dibuktikan karena inspirasi atau gagasan itu bersifat tak terbentuk serta berkemungkinan mempunyai persamaan dengan pandangan baru orang lain. Yang kedua itu plagiarisme istilah demi istilah, di mana penulis menggunakan istilah kata penulis lain tanpa mengungkapkan sumbernya. Kemudian yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, di mana penulis mengakui menjadi pengarang karya tulis karya orang lain. Kemudian yang keempat, plagiarisme atas asal, di mana penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyampaikan pengakuan yang relatif atau tanpa menyebutkan sumbernya dengan kentara. Kemudian yang terakhir yaitu self-plagiarism, termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel di lebih berasal satu redaksi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Kemudian kita masuk kepada contoh soal atau kasus. Kasus yang pertama, di Desa B ditemukan bahwa prevalensi gizi buruk di kalangan anak-anak balita mencapai 40%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, hanya 15%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, termasuk pemberian suplementasi gizi dan penyuluhan tentang pentingnya pola makan sehat. Namun meskipun ada beberapa program yang berjalan, angka gizi buruk di desa ini masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka gizi buruk di desa ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan skala masalah yang terjadi di Desa B? A. Prevalensi gizi buruk di desa ini mencapai 40%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. B. Penyuluhan gizi dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi angka gizi buruk. C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab gizi buruk di Desa B. D. Program suplementasi gizi telah dilaksanakan, namun angka gizi buruk tetap tinggi. Jawaban yang benar yaitu A. Prevalensi, di mana prevalensi gizi buruk di desa ini mencapai 40%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penjelasannya, skala masalah merujuk pada beberapa besar atau luasnya masalah yang sedang dihadapi. Dalam soal ini, pernyataan A yang menyebutkan prevalensi gizi buruk di desa ini mencapai 40%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberikan gambaran tentang seberapa besar masalah gizi buruk yang terjadi di desa tersebut dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.
Ini adalah contoh dari skala masalah karena menggambarkan besaran atau proporsi masalah. Menurut Sari Anita et al. 2023. Kita masuk pada soal yang kedua. Seorang peneliti sedang menulis kajian pustaka untuk penelitian tentang pengaruh pola makan vegetarian terhadap kadar kolesterol dalam darah. Dalam proses pengumpulan literatur, peneliti memilih artikel-artikel yang khusus membahas efek pola makan vegetarian pada kadar kolesterol, serta studi yang dilakukan pada individu yang mengikuti pola makan serupa. Peneliti menghindari sumber-sumber yang hanya membahas pola makan secara umum tanpa mengaitkannya dengan kadar kolesterol. Pernyataan di atas menggambarkan kriteria kajian pustaka yang mana: A. Relevansi. Peneliti memilih literatur yang langsung berhubungan dengan topik penelitian. B. Kelengkapan. Peneliti mencari literatur yang mencakup berbagai aspek pola makan vegetarian. C. Kemutahiran. Peneliti memilih literatur yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. D. Kredibilitas, di mana peneliti memilih literatur dari sumber yang dapat dipercaya. Jawaban yang benar yaitu A. Relevansi, di mana peneliti memilih literatur yang langsung berhubungan dengan topik penelitian. Penjelasannya ialah kriteria relevansi mengacu pada pemilihan literatur yang langsung berhubungan dengan topik penelitian. Dalam soal ini, peneliti memilih artikel yang membahas secara spesifik pola makan vegetarian dan kadar kolesterol, sehingga literatur yang dipilih relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Sari Anita et al. 2023. Dan soal yang terakhir, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pola makan sehat terhadap penurunan resiko penyakit jantung. Penelitian ini melibatkan 200 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerapkan pola makan sehat dan kelompok yang tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang menerapkan pola makan sehat mengalami penurunan risiko penyakit jantung sebesar 30% dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerapkan pola makan sehat. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mencegah penyakit jantung melalui perubahan pola makan. Apa manfaat praktis dari penelitian ini terkait dengan gizi? A. Memberikan bukti ilmiah tentang pentingnya pola makan sehat dalam mencegah penyakit jantung. B. Menyediakan data statistik yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. C. Membuktikan bahwa pola makan sehat hanya bermanfaat untuk penurunan berat badan. D. Menunjukkan bahwa semua orang harus mengikuti pola makan yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu. Jawaban yang benar adalah A. Memberi bukti ilmiah tentang pentingnya pola makan sehat dalam mencegah penyakit jantung. Di mana penjelasannya ialah manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pola makan sehat dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Penelitian ini memberikan informasi yang bisa langsung diterapkan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung melalui perubahan pola makan yang sehat. Menurut Yin RK 2017. Demikianlah video animasi singkat saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih.